Jamaah sekalian, pagi ini kita akan berbicara tentang hakul masjid, hak masjid. Masjid yang kita tempati ini, dia memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Para jamaah sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka terlebih dahulu yang beliau bangun adalah masjid. Perkataan mereka ketika membangun masjid itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Maka ampunilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Itu ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika beliau membangun masjid. Kemudian masjid itu adalah huwa ahabbu buqa'il ar ilallah, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Masjid, tempat yang paling Allah cintai di muka bumi. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai yaitu masjid. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Pasar, tempat kita transaksi jual beli, ternyata itu tempat yang paling tidak disukai, tempat yang paling dibenci. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ke pasar, karena kebutuhan hidup kita ada di situ. Kemudian para jamaah sekalian, disebutkan dalam sebuah hadis, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid adalah rumahnya setiap mukmin. Nah, itu sebabnya tidak boleh kita membangun masjid untuk komunitas tertentu. Masjid itu setiap orang muslim dia memilikinya. Maka keliru kalau kita bangun masjid diperuntukkan untuk kelompok tertentu, komunitas tertentu, salah. Bertentangan dengan hadis ini, al masjidu baitu kulli mu'min. Masjid adalah rumahnya setiap mukmin. Setiap mukmin maka dia berhak dan wajib masuk ke dalam masjid. Kemudian al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Kemudian al-masjid
Man ahabbahu wa ta'allaqa qalbuhu bihi kana yaumal qiyamah fi zilli arsyir rahman. Masjid adalah sebuah tempat apabila orang-orang mencintainya, hatinya terikat dengannya, maka di hari kiamat nanti dia akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bagian darinya. Masjid memiliki beberapa hak yang wajib kita perhatikan, dan hak ini hukumnya wajib ya. Yang pertama, ayya'muruh, itu hak masjid, memakmurkannya. Hak masjid yang pertama adalah memakmurkan masjid. Dan Allah memuji orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, termasuk aktivitas kita ini bagian dari cara memakmurkan masjid. Allah memuji orang-orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa aqam shalah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak ada rasa takut sedikit pun kecuali hanya kepada Allah. Ini karakter orang yang memakmurkan masjid. Ini karakternya. Ya. Karakter orang yang memakmurkan masjid itu tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Maka semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk Allah itu turun di tempat yang mulia ini, ya. Dan murka Allah itu turun di mana? Di pasar. Karena di pasar banyak orang yang melakukan transaksi jual beli secara saling tipu menipu dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara kita memakmurkan masjid? Di sini disebutkan yang pertama bibinaihi, dengan membangunnya. Membangun bangunan fisiknya, kemudian memperindah masjid, jangan masjid apa adanya. Bibinai, dengan membangunnya, dan pahala besar akan didapatkan bagi orang-orang yang membangun masjid. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan lillahi ta'ala yabtagi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangun baginya rumah di surga. Sudah masuk surga, Allah bangunkan rumah di dalamnya. Masuk surga aja sudah alhamdulillah, punya rumah lagi di dalamnya. Luar biasa membangun masjid, ya. Tapi membangun masjid kita harus tahu etikanya juga. Jangan sudah ada masjid sekian meter bangun lagi masjid. Kemudian cara memakmurkan masjid yang berikutnya adalah bis-sholati fihi, dengan sholat di dalamnya. Jadi kalau jadi bagian dari pengurus masjid,
salah satu syaratnya itu sholat di dalamnya. Jangan hanya nama doang, bendahara si fulan, ini si fulan, orangnya nggak pernah datang, ya kan? Gitu. Jadi dengan sholat di dalamnya. Para ulama mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah fardu ain. Fardu ain. Tidak gugur kewajiban itu bila diwakili oleh anaknya atau cucunya, tidak gugur. Karena hukumnya fardu ain. Setiap pribadi muslim, terutama yang laki-laki, wajib hukumnya menegakkan sholat 5 waktu di masjid. Dasar hukumnya apa? Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ini dasar hukum bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid hukumnya wajib, bukan sunnah. Dan wajibnya wajib ain, bukan wajib kifayah. Kalau wajib kifayah kan cukup diwakili 1 orang, ya. Seperti sholat apa contohnya? Jenazah. Sholat wajib 5 waktu, wajib bagi laki-laki di masjid atau di musola. Itu dasar hukumnya. Nah, bulan suci Ramadan ini, para jamaah sekalian, ada orang-orang tertentu yang dia ingin punya motor, tapi mobil Mercy-nya hilang. Ingin punya motor, Mercy-nya hilang. Siapa mereka? Mereka yang selama ini sholat wajibnya di rumah, tapi sholat tarawihnya di masjid. Nah, itu perumpamaannya. Ingin punya motor, Mercy-nya hilang. Sholat tarawih ini fadilahnya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Tetapi bagaimanapun besarnya keutamaan sholat tarawih, tidak akan pernah menyamai keutamaan sholat fardu ditegakkan di masjid. Nah, ini yang kita maksud, bahwa kalau ada orang sholat tarawihnya di masjid, sholat fardunya selama ini di mana? Di rumah. Nah, itu ibarat orang ingin punya motor, Mercy-nya hilang. Nah, tapi kita berbaik sangka saja. Mudah-mudahan selepas Ramadan, sholat fardunya di masjid. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma." Ini dalil dari sunnah bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki di masjid. Dasar hukumnya tadi Al-Baqarah ayat berapa? 43. Jadi ingat-ingat ayat itu, Pak. Setiap mau ke masjid ingat ayat itu, Al-Baqarah 43, ya. Sekarang dasar hukumnya dari sunnah. Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Datang seorang laki-laki buta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya tidak punya orang yang bisa membimbing saya ke masjid. Karena dia buta, nggak punya orang yang bisa menuntunnya ke masjid. Maka dia meminta kepada Rasulullah rukhsah, keringanan, agar ia sholatnya di rumah. Masuk akal kan? Buta,
dan tidak ada yang menuntunnya. Awalnya para jamaah sekalian, farakhasalah, Rasulullah memberi keringanan karena buta, yang nuntun juga nggak ada. Ketika orang itu sudah berlalu, maka Nabi panggil dia, sini. Maka Nabi bersabda kepadanya, hal tasma'un nida'a bis shalah, kamu dengar enggak suara azan? Faqala na'am, iya saya dengar. Kemudian Nabi bersabda, fa'ajib. Apa artinya? Ya, jawablah. Artinya penuhilah. Ya. Maksudnya sholatlah ke tempat di mana Anda mendengarkan azan. Ini menjadi dasar hukum dari sunnah bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid hukumnya wajib. Bagi wanita, jika dia mau juga jangan dilarang. Siapa yang mau pada hari kiamat nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan ia muslim, maka hendaknya dia menjaga sholat 5 waktu di masjid. Di hari kiamat kelak, jika kita ingin berjumpa dengan Allah menjadi seorang muslim, maka amalannya di dunia sekarang adalah jangan tinggalkan sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian, berarti kalian sudah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Jadi kalau masing-masing kita ini yang laki-laki ini menegakkan sholat fardu di rumah, berarti kita sudah meninggalkan tuntunan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian sesat. Ini sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bukan omongan saya. Siapa yang meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian sesat. Berarti siapa yang sering sholat di rumah, meninggalkan sholat berjamaah di masjid, dia meninggalkan sunnah Nabi. Dan siapa yang meninggalkan sunnah Nabi, maka dia sesat, akan tersesat. Gitu. Kalau kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid, maka kita munafik. Karena seluruh sholat itu berat bagi orang munafik. Paling berat lagi 2 sholat, subuh dan isya. Hadis ini sahih. Idza tawaddaa ahadukum fi baitihi summa atal masjidah. Siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian ia datang ke masjid. Ini keutamaan wudu di rumah nih. Siapa yang wudu dari rumahnya, kemudian ia menuju ke masjid, kemudian kana fi sholatin hatta yarji', maka orang tersebut berada dalam sholat sampai ia pulang. Ini keutamaan wudu dari rumah. Siapa yang wudu dari rumah kemudian datang ke masjid untuk menegakkan sholat berjamaah, maka ia dicatat sebagai orang yang sholat terus sampai dia pulang. Dari mana kita dapatkan kemuliaan itu kecuali di masjid? Itu tidak akan kita dapatkan kalau kita sholat di rumah, para jamaah sekalian. Ya. Jadi sholat tarawih ini yang paling utama dilakukan secara berjamaah di masjid, paling utama itu. Tetapi boleh ia dilakukan di rumah. Sholat wajib ditegakkan di masjid dan tidak boleh dikerjakan di rumah kecuali ada uzur. Itu bedanya. Man tawadda'a fa asbagal wudu, barang siapa yang
berwudu, kemudian ia sempurnakan wudunya. Summa masa ila salatin maktubah, kemudian ia berjalan menuju masjid untuk melaksanakan solat. Fasallaha ma'al imam, kemudian ia solat bersama imam. Berarti di mana? Di masjid. Apa ganjarannya? Ghufira lahu dzanbuhu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ya. Sudah dapat pahala solat berjamaah, Allah akan mengampuni pula dosa-dosa kita. Itu keutamaan. Tidak ada ruginya kita solat berjamaah di masjid. Cara kita memakmurkan masjid adalah dengan mengadakan majlis-majlis ilmu. Nah, tadi membangun, kemudian sholat di dalamnya, kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan majlis-majlis ilmu seperti yang kita kerjakan sekarang ini. Ya, ini cara kita memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunahu kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Siapa yang berkumpul atau suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah atau di masjid, ya, di rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid-masjid Allah, ia mentadabburi, mempelajari, kemudian ia membaca kitab-kitab Allah, maka illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan kepadanya sakinah, ketenangan. Mau tenang di sini tempatnya, Pak. Kemudian illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan kucurkan rahmat kepadanya, gitu. Wa haffahum malaikah wa zakarallahu fi man indah. Allahu akbar. Ini malaikat-malaikat berkumpul di sini. Dan malaikat akan menyebut nama-nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Si fulan, si fulan, si fulan. Mau namanya disebut oleh malaikat di sisi Allah, di sini tempatnya. Yang kedua, hak masjid. Kalau hak masjid yang pertama tadi adalah memakmurkannya. Cara memakmurkannya gimana? Dengan membangunnya, kemudian kita sholat di dalamnya, kemudian mengadakan kajian-kajian keislaman seperti ini. Nah, sekarang hak yang kedua dari masjid itu ayyutahhiruhu minasyirki wal bid'ah wal khurafat wa umurid dunia. Membersihkan masjid itu dari praktek-praktek kesyirikan, khurafat. Ketika Nabi Allah Ibrahim Allah memberikan tempat kepada Nabi Allah Ibrahim, yaitu Baitullah. Kemudian Allah tusyrik bi syai'an, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, janganlah Anda sekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa masjid harus bebas dari praktek-praktek kesyirikan. Maka Nabi SAW bersabda, ingat, sabda Nabi ini beliau keluarkan di saat beliau sedang sakit. Sedang sakit. Perhatian beliau terhadap tauhid yang begitu tinggi. Jangan sampai umat Islam ini, umat beliau ini terkontaminasi keimanannya dengan kesyirikan. Karena masjid harus bebas dari syirik. Maka Nabi bersabda, ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah kelak di hari kiamat. Siapa makhluk yang paling buruk? Mereka yang membangun di atas kuburan orang-orang soleh itu sebuah masjid, kuburan sebagai masjid. Berdoa boleh nggak? Harus. Gitu. Mendoakan orang yang meninggal dunia itu sebuah keharusan. Ketahuilah, ini Nabi keluarkan sabdanya ini
beberapa saat ya menjelang beliau wafat. Menjelang beliau wafat, beliau bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim wa salihim masajid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, maksudnya apa? Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Fala tattakhizu qubur masajid. Maka jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Inni anhaakum an zalik. Aku larang kalian dari perbuatan itu. Kemudian para jamaah sekalian yang saya muliakan, ini dulu ya barangkali ya yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi dengan hak-hak yang lain dari masjid.